Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pengantar tekstil. Khusus untuk jurusan kimia tekstil, kenapa harus mempelajari pengantar tekstil? Karena pada jurusan kimia tekstil, jika tidak mengetahui proses-proses kimia tekstil terlebih dahulu, maka akan bingung. Tekstil itu memproses bahan yang sudah jadi dengan zat-zat kimia. Oke, kita lanjut. Di proses dalam industri tekstil ini, ada beberapa tahapan yang harus dilalui agar kita paham bagian mana yang akan kita lakukan dan mengerti apa saja proses-proses yang ada di dalam kimia, di dalam industri tekstil ya. Nah, agar lebih jelas, kita lihat diagram alir berikut yang menunjukkan proses dalam industri tekstil. Dalam industri tekstil ini berawal dari serat atau fiber, kemudian serat tersebut akan dipintal atau dispinning menghasilkan benang atau yarn. Nah, benang ini kemudian akan mengalami dua proses tergantung dari kebutuhan apa yang akan dibuat atau produk apa yang nantinya akan dibuat. Jika produknya berupa rajut atau kain rajut, maka itu harus dilakukan proses rajut atau knitting. Sedangkan jika yang dihasilkannya berupa kain tenun, maka itu melalui proses tenun atau weaving. Nanti hasilnya pun berupa woven fabric atau kain tenun. Nah, keduanya setelah baik itu kain rajut maupun kain tenun, keduanya ini nanti dinamakannya gray fabric. Kenapa gray fabric atau kain mentah? Karena dua-duanya belum diproses secara kimia. Tidak bisa langsung digunakan, tidak bisa langsung dipakai karena kan masih kain mentah. Nah, dari sini, dari gray fabric, ini adalah jurusan kimia tekstil atau teknik penyempurnaan tekstil. Nah, dimulai dari gray fabric, itu lanjut ke pre-treatment. Apa sih pre-treatment itu? Pre-treatment itu adalah proses persiapan kimia. Di sini di dalamnya ada beberapa macam proses. Nanti Ibu jelaskan berikutnya. Nah, setelah dilaksanakan proses pre-treatment, si kain tersebut, ini khususnya untuk kain tenun juga, baik maupun kain rajut juga, dilakukan proses pencelupan atau dyeing. Atau setelah dicelup juga boleh di printing atau dicetak. Atau boleh dari setelah proses pre-treatment selesai, itu boleh langsung di printing atau dicetak. Tergantung dari keinginan konsumen atau permintaan konsumen. Apakah ia ingin dicelup dulu, kemudian di print, ataukah dia ingin langsung di printing tanpa proses pencelupan. Itu tergantung dari permintaan konsumen. Nah, setelah selesai pencelupan atau pencapan, langsung ke finishing. Finishing di sini adalah proses penyempurnaan khusus, baik itu dengan menggunakan sunforisasi atau sunforizing untuk menstabilkan dimensi kain, boleh jadi juga dengan calendering untuk menghasilkan efek-efek kilau, atau boleh ditambahkan resin-resin pada kain tersebut sehingga misalkan resin tersebut memiliki daya anti api atau tahan kotor dan sebagainya, sesuai juga dengan kebutuhan konsumen yang diinginkan. Nah, setelah proses finishing, ini lanjut ke finish good atau barang yang siap dipasarkan. Seperti itu. Kemudian yang tadi Ibu jelaskan bahwa di jurusan kita proses kimia tekstil itu diawali dengan proses persiapan penyempurnaan, dimulai dari kain gray, kemudian lanjut ke pembakaran bulu atau singeing, lanjut ke penghilangan kanci atau desaging, ke pemasakan atau scoring, ke pengenalan tangan atau bleaching, lanjut lagi ke pencelupan atau boleh pencapan, dan berakhir di penyempurnaan khusus. Nah, untuk tahapan-tahapan ini nanti dipelajari berikutnya di proses persiapan penyempurnaan tekstil. Tentunya setiap proses ini harus dilewati dan ada tujuan dan manfaat khusus. Nah, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.